Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Inayah. Saya guru di SMK Al-Hidayah sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301122729. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 11 akuntansi dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian siang hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. KM-nya siapa? Silahkan KM dipimpin doa. Harus baca semuanya ya. Siap. Belum belajar Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu ya. Silahkan kalian buka Al-Qur'annya, surat Asy-Syura ayat 40, kemudian nanti dilanjut surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atum mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul
adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Coba satu lagi surat An-Nas. Qul malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Kemudian untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila ya. Ayo, siapa yang memandukan? Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah berdiri. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adena, Cantika, Dini Putri, Dodi, izinnya kenapa? Izinnya kenapa? Fadila, Fitri, Hariguna, Intan, Muhammad Bagas. Izin kenapa? Oh, mau liburan, belum liburan sih ya, liburan. Muhammad Raka, Muhammad Faiz, Muhammad Andrian. Oh, di Spain ya? Sama Ivan juga. Nabila Julia, Nafisa, Naila, Nia, Nur Aini, Putri, Putra Diangga, maaf. Rizky Agung, Sherlianti, Salma, Tanti, Firnasari, Wulan Mustika, Zahwa, sama terakhir Yulianti. Alhamdulillah. Berarti yang nggak hadir 2 orang ya. Ibu pengen tanya, ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Keimanan kepada apa? Keimanan kepada Allah. Salah satu tanda kalian bahwasanya beriman kepada Allah apa? 1. Beribadah seperti sholat, puasa, ngaji, sekolah pun kalian sama aja dengan beriman. Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Zikir. Oke. Selain beriman kepada Allah, apalagi?
Ada beriman kepada malaikat. Artinya apa? Kita harus menaati semua perintah malaikat. Salah satunya apa? Salah satu tanda cinta kita kepada malaikat. Saya malaikat itu. Yang pertama, percaya malaikat itu ada. Contohnya, kalian tidak boleh sholat bolong-bolong, atau kalian tidak boleh bolos, kalian tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan coba sebutkan satu nama malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau malaikat yang mencabut nyawa siapa? Israil. Malaikat pemberi rizki? Mikail. Benar. Benar Mikail. Kalau yang meniup sangkakala? Israfil. Kalau mungkar? Mungkar apa? Jaga anak kubur. Nakir. Jadi ada dua nih. Mungkar, nakir, rokib, atid. Kalau Malik itu menjaga pintu neraka. Kalau Ridwan, kenapa malaikat Malik ditugaskan menjaga pintu neraka? Ada yang tahu? Malaikat Malik itu orangnya tidak pernah senyum. Karena beliau ditugaskan menjaga pintu neraka. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sudah tahu narkoba seperti apa? Seperti apa? Kalau miras? Bali, Bu. Oke. Di sini ada perkelahian antar pelajar. Sebelum menjelaskan ini, Ibu ada sedikit cerita. Waktu itu ada salah satu guru di sini pulang sekolah. Sekitar jam 2:30 kalau nggak sore ya. Kirain ibu itu ada bukan orang tawuran, kayak orang kecelakaan, rame banget. Ternyata ketika mendekat itu orang tawuran tingkat SMK, dan alhamdulillahnya di antara kalian tidak ada di sana. Misalnya atau kelas lain atau tem lain nggak ada. Begitu. Sering terjadi ya, apalagi di jalan bypass, Sunyaragi, sering terjadi perkelahian atau disebut dengan tawuran. Nah, di sini ada dalil tentang larangan perkelahian. Ada yang bisa bacain terjemahannya aja? Pak Is, Ya, Bu. bacain dong. Ini nih terjemahannya aja. Baik, terjemahannya yaitu Iya. dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal untuk seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sama muslim lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu, tapi mereka saling terhancur satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah lebih dahulu memberi salam. Jadi riwayat Muslim. Nah, di sini sudah jelas ya dalil tentang larangan perkelahian. Tapi kenapa sih teman-teman kalian atau ada barangkali saudara kalian masih ada atau masih ikut tawuran aja, padahal sudah jelas di sini ada larangan ya. Kemudian di sini yang kedua juga ada dalil tentang larangan perkelahian. Kalau yang di atas itu hadis ya, tapi kalau di sini adalah suratnya. Ada yang mau bacain suratnya? Ada yang mau bacain suratnya, perempuan?
Terjemahannya ada yang bisa? Jelas nggak? Ya udah ibu aja ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Jadi semua muslim di dunia ini itu semuanya bersaudara. Di sini ada pengertiannya. Perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Berarti kalau tawuran itu tidak sendiri ya, berkelompok ya. Tapi sering terjadi bukan hanya laki-laki aja. Ibu pernah lihat juga perempuan sesama perempuan berkelahi. Entah itu urusan rebutan laki-laki, atau entah itu meminjam nggak mengembalikan, atau entah itu utang piutang. Ibu nggak tahu sedetailnya gitu ya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang memicu perkelahian antar pelajar. Yang pertama, faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Coba dicek tempat tinggal kalian. Apakah pernah ada tawuran? Pernah. Kemudian yang kedua, faktor keluarga. Biasanya, mohon maaf banget, yang keluarganya broken home, atau yang keluarganya ada masalah, atau yang dari kecilnya sudah ditinggal sama orang tuanya, itu akan berdampak sosialnya atau kejiwaannya gitu. Jadi dia mencari keluarga baru dengan mencari teman-teman yang sefrekuensi misalnya gitu ya. Yang ketiga, terpengaruh media. Ini nih banyak sekali media, makanya menggunakan media sebaik mungkin, sebijak mungkin. Jangan sampai kita terpengaruh sama media sosial. Banyak kan yang hoax-hoax itu kan, misalnya contoh SMK Al-Hidayah tawuran dengan SMK 1, itu tidak benar adanya gitu kan. Tapi dengan kalian tersulut emosi, tiba-tiba kalian ikut tawuran langsung ke sana misalnya, itu tidak boleh. Nah, yang keempat, tidak bisa mengontrol diri. Jadi kalian sudah pada dewasa, kalian harus bisa mengontrol diri sendiri. Di mana saatnya marah, di mana saatnya sabar, di mana saatnya ikhlas, kan ada tempatnya semua. Nih di sini ada beberapa upaya mencegah perkelahian antar pelajar. Yang pertama, menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Seperti tadi, kita sebelum memulai pelajaran, kita tadarus terlebih dahulu, walaupun 5 menit atau 3 menit atau syukur-syukur lebih. Kemudian kalau kalian bisa sih ya, setelah istirahat atau waktu istirahat, kalian kan ada waktu banyak nih, misalnya sholat duha dulu gitu. Jadi akan menambah spiritual kalian. Tuh. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Atau selain tadarus, diam di kelas sambil baca-baca buku, bukan scroll TikTok ya. Baca-baca buku atau apa gitu. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Awas ya, kasih sayang di sini bukan lawan jenis, bukan hanya lawan jenis saja, atau bukan hanya karena ada ikatan pacaran, tapi semua yang di sini adalah kita harus mengkasih sayangi. Kemudian perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya nih. Kalau orang tua nanyain kalian, nak sudah pulang belum atau lagi di mana, jangan disangkanya rewel, ya. Jangan, itu adalah salah satu tanda sayang orang tua kalian kepada kalian. Terus juga kalau kalian kemana-mana atau pulangnya telat, ngabarin orang tua.
Jangan sampai seenaknya sendiri. Karena kalian itu dilahirkan bukan dari orang lain atau bukan dari apa ya, kasarnya tuh bukan dari pohon kelapa. Kalian dilahirkan dari orang tua. Jadi kalian harus taat kepada orang tua. Menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Coba sebutkan dampak buruk dari tawuran. 1. Bisa meninggal. 2. Cacat, cedera. Itu yang parah itu meninggal ya. Karena banyak yang ikut tawuran akhirnya meninggal. Nih. Di sini ada akibat perkelahian antar pelajar. Bacakan dong. Ayo, bacain. Sok. Yang pertama yaitu terputusnya tali silaturahmi. Kedua, rusaknya baik diri pelajar. Yang ketiga, rusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Benar. Keempat, terganggunya proses belajar mengajar. Iya. Kelima, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di sekitar. Iya, betul. Yang terakhir? Yang terakhir yaitu adanya korban luka maupun Iya. Jadi kalian harus tahu bahwasanya oh iya ya dampak dari tawuran adalah kita itu meninggal. Emang kalian mau meninggal dengan sia-sia? Enggak kan? Waktu kalian itu tuh masih panjang. Jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di sini ada manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar. Salah satunya dicintai Allah dan Rasul-Nya, akan mempunyai banyak teman, menjaga nama baik dan diri sendiri dan sekolah, menjaga fasilitas umum, kemudian menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sini juga ada kriteria pelajar yang baik. Yang pertama, selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang tadi sebelum Ibu ke materi ya, tadi udah jelaskan. Yang kedua, menjaga silaturahmi dengan teman-teman. Yang ketiga, selalu mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat, selalu mendengarkan yang disampaikan guru. Penting banget ya. Yang kelima, tidak mudah tersinggung dan berpikir positif. Kita mendengarkan azan dulu ya. Jadi kita sama-sama mendengar azan dulu.
Lanjut ya. Setelah tadi tentang perkelahian antar pelajar, kita lanjut ke minuman keras. Ada yang tahu minuman keras seperti apa? Atau pernah lihat? Seperti apa bentuknya? Yang jelas air ya. Minuman keras, alkohol. Oh, jangan coba-coba deh. Takutnya ketagihan, bahaya. Dalil tentang larangan minuman keras. Bentar. Begini sih. Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamar atau memabukkan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Itu termasuk minuman keras. Kalian belum nyoba kan? Jangan sampai. Kenapa minuman keras itu diharamkan? Yang pertama itu memabukkan. Yang kedua termasuk perbuatan keji. Yang ketiga termasuk dalam dosa besar. Yang keempat perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat. Contohnya gini, ada salah satu kiai, dia menyamar jadi orang biasa. Kemudian dia tuh pengen banget kayak si A. Si A itu ternyata bukan malaikat, dia tuh jin atau sebangsa jin tapi bukan Islam, tapi menyerupai orang itu yang kelihatan sama kiai itu dia taat. Paham kan? Akhirnya si kiai itu mendekati si yang jin itu, tapi dia jadi manusia. Nanya, kenapa kamu bisa taat seperti ini? Jadi diceritain bla 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 panjang ceritanya. Kemudian si kiai itu ditawarin, kamu mau bermain dengan perempuan atau kamu bermain minum minuman keras atau ada lagi membunuh. Akhirnya si kiai itu memilih minuman keras. Tapi setelah dia meminum khamr, apa yang terjadi? Dia maaf nih ya, memperkosa orang iya, dia membunuh orang iya, dia dosa juga iya. Berarti apa? Berarti akibat dari minuman keras ini begitu banyak mudaratnya, atau begitu banyak apa? Mudarat itu adalah penyebabnya atau akibatnya. Banyak akibat. Jadi kalian jangan coba-coba. Walaupun sedikit lah, tapi nggak boleh. Nah, di sini akibat dari minuman keras yang pertama ada menimbulkan gangguan fisik. Salah satunya itu kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, otak, saraf, pokoknya banyak lah. Jangan coba-coba ya. Metabolisme tubuh terganggu, cacat pada janin. Ini orang lagi hamil tidak boleh minum minuman keras. Kemudian berefek negatif pada hormon, nggak boleh. Kamu mau calon kamu tukang mabok? Nggak kan? Makanya jaga diri dari sekarang. Akibat yang kedua menimbulkan gangguan jiwa, diantaranya itu kerusakan permanen pada jaringan otak atau gangguan daya ingat, merusak kemampuan belajar, menimbulkan gangguan tertentu. Jadi apalagi kalian yang masih pelajar, hal itu masa depannya masih panjang, masih cerah. Tolong gunakan jiwa kalian, jasmani kalian, rohani kalian digunakan sebaik mungkin.
Bagaimana mencegahnya? Di sini ada upaya mencegah mengonsumsi minuman keras. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang paling utama. Ibu yakin kalau orang sudah dekat sama Allah, dia minim sekali terganggu sama dunia luar. Seperti salah satunya itu minuman keras. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak otak. Yang ketiga, membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Yang keempat, mengutamakan kesehatan. Yang kelima, mengingat kerugian akibat minuman keras. Dan yang terakhir, selektif dalam memilih teman. Awas ya, teman juga berpengaruh besar loh. Jangan dikira teman itu tidak bisa membawa kita kepada kebaikan atau kejelekannya, itu salah. Teman juga sangat berpengaruh, jadi harus selektif dalam memilih teman. Nah, apa manfaat menjauhi minuman keras? Yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Berarti kalau kalian di antara yang di sini tidak pernah menyentuh minuman keras, kalau melihat kan pernah melihat ya, tapi tidak pernah menyentuh atau apalagi minum, itu kalian sudah mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah. Yang ketiga, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras. Yang kelima, terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang. Yang terakhir, hidup akan lebih bermanfaat. Gitu. Nah, yang terakhir itu narkoba. Apa sih singkatan narkoba? Di sini dalil narkoba, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang artinya menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Tuh ada singkatannya. Apa singkatan dari narkoba? Tuh. Jadi narkoba itu simpelnya itu dia mudah berhalusinasi atau efeknya itu halusinasi, itu mudah narkoba. Di sini banyak ya jenis-jenis narkoba. Narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, Masya Allah. Kalian bisa baca sendiri di situ, ada ganja, opium, tanaman koka, potensi menimbulkan efek kecanduan. Yang golongan 2-nya morfin, alfa prodina dan lainnya. Dimanfaatkan sebagai resep dokter yang dengan takaran yang tepat. Ini boleh ya? Kalau untuk obat boleh. Tapi kalau disalahgunakan itu nggak boleh. Ini yang narkotika golongan 3 itu resiko ketergantungan ringan. Ini nggak boleh lah, jangan coba-coba ya. Kecuali buat obat boleh, tapi kalau yang lainnya nggak boleh. Nih, coba bacakan upaya menghindari narkoba. 1. Kemudian faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. 1. Nah, ini ya. Banyak banget ya. Dampak terhadap fisik.
gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunanya kejang-kejang. Itu halusinasi dan hilang kesadaran, sering sakit kepala, mual, sudah tidur dan lainnya. Susah ya, bukan sudah susah. Maaf, susah itu. Makanya kan gini, kalau orang sudah candu sama narkoba, dia berani bayar berapapun asal keinginannya sudah terpenuhi. Jadi tidak heran bahwasanya kalau yang pakai narkoba tuh kurus, kering ya kan. Terus juga cara pandangnya beda, lihat dari matanya juga beda, face-nya beda gitu. Kemudian dampak terhadap psikisnya, sulit berkonsentrasi. Hati-hati nih, kalau kalian sulit berkonsentrasi, awas nih, jangan-jangan. Tapi semoga aja enggak ya. Perasaan kesal dan tertekan, lamban ketika bekerja, ceroboh dan sering tegang serta gelisah. Kemudian bisa juga kematian karena overdosis. Banyak kan? Manfaat menjauhi narkoba sama kayak tadi ya, kayak minuman keras. Mendapat terhindar dari perbuatan keji dan murka, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, memiliki pergaulan yang baik di masyarakat. Nah, jadi tujuan kalian mempelajari tentang miras narkoba ini, yang pertama itu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, diharapkan kalian itu membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai itu. Nah, di sini terakhir ada kesimpulan. Perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba, dan mengonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Paham kan? Paham. Intinya apa? Kalian harus menjauhi minuman keras, narkoba, atau semacamnya. Atau zaman sekarang tuh ada kan yang pil-pil gitu tuh. Ya kan? Coba-cobalah pil begitu kan, apalagi zaman sekarang itu ada jajanan anak kecil yang dimasukkan obat seperti narkoba. Awas loh. Kadang-kadang kan kalau anak kecil kan enak ini mah, enak gitu kan, padahal itu di situ ada obatnya. Zaman sekarang tuh susah cari jajan yang benar. Nah, sebelum kembali ke tugas, coba semua teman-teman yang di sini bisa melaksanakan ice breaking. Berdiri apa duduk? Berdiri, boleh. Kalau ibu ngomong tepuk 1, gini ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa?
Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bukan begitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba ya, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali. Wah, belum fokus. Coba sekarang diganti tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat ya, melihat, mendengar, kemudian mengingat, fokus. Oke. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa kan? Oke. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 5. Sudah ya? Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Bentar. Tolong kalian simak dengan benar, dengan seksama dan benar. Dengeran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lesmana Channel Edu, channel religi dan edukasi. Kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertema menghindari bahaya minuman keras dan perkelahian pelajar. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Menganalisis masalah perkelahian antar pelajar dan minuman keras. 2. Mempresentasikan cara memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, dampak minuman keras dan narkoba. 3. Ini HP siapa? Agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. 4. Membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cita damai. Sebelum membahas materi-materi pada pembelajaran kali ini, silakan simak terlebih dahulu berita terkini yang disiarkan langsung di Lesmana TV. Informasi yang ada di lapangan di luar masjid. Kosa, mau tidak ini pihak keluarga belum, tapi ini bapak pasti dan yang kedua kok. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan puluhan saksi, Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah menetapkan 20 tersangka terkait tewasnya Asmi Wayan Almasin Senin siang. Para tersangka berasal dari sejumlah SMP dan SMK di Kabupaten Tegal. Dari 20 tersangka, 6 diantaranya merupakan pelaku utama penganiayaan korban, yakni ND, RS, EA, DZ, JA, dan D. Badannya membacok korban, gerakan celurit, marah, dan gergaji es balok. Dari hasil penyelidikan diketahui korban proyek saat berpapasan dengan para tersangka di Jalan Tiga Utara Kota Lampung. Padahal korban dan para tersangka tidak saling kenal.
Ada pelaku dijerat hukuman berlapis yang diduga itu pasal 176 mati penganiayaan kerugian serta pidana darurat. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan polisi dan instansi terkait untuk membuat orang dan orang pelajar agar tidak terbuat lagi. Korban yang merupakan anak anggota DPR jauh antara Kepulauan B1 Kecamatan Pangkal, Kabupaten Kamis lalu. Nyawa korban tak tertolong karena bisa gerak dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Yono Saipulo melaporkan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Dari kedua berita tersebut, kita dapat melihat begitu berbahayanya dampak minuman keras dan perkelahian bagi para pelajar. Akibatnya bisa berurusan dengan pihak kepolisian, bahkan bisa mengancam nyawa atau berujung kematian. Maka dari itu, Islam secara tegas melarang konsumsi minuman keras atau khamar, narkoba, dan perilaku yang merusak seperti perkelahian dan tawuran. Larangan dalam ajaran Islam bertujuan menyelamatkan dan mendamaikan dunia, bukan menciptakan masalah dan keonaran. Salah satu dalil dalam Al-Quran yang melarang minuman keras adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras atau khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, membunuh nafsu dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 91 dijelaskan bahwa sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan perbuatan itu dapat menghalangi kamu dari mengingat Allah dan beribadah. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sedangkan dalil larangan perkelahian atau tawuran terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Selain terdapat dalam ayat Al-Quran, hukum tawuran juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dampak negatif minuman keras. Dampak negatif minuman keras sangat luas, mencakup masalah kesehatan fisik seperti kerusakan hati, jantung, dan otak, hingga gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, miras juga menyebabkan masalah sosial seperti gangguan hubungan, perilaku berisiko, dan kematian dini, serta masalah ekonomi bagi individu dan masyarakat. Dampak negatif perkelahian antar pelajar sangat beragam, mencakup aspek fisik berupa trauma psikologis, luka serius, dan bahkan kematian. Aspek sosial seperti rusaknya nama baik sekolah dan keresahan masyarakat, serta aspek materi berupa kerusakan fasilitas umum dan biaya pengobatan. Selain itu, perkelahian ini mengganggu proses belajar mengajar dan dapat menjerumuskan pelajar ke pergaulan negatif dan kriminalitas. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, silakan simak ceramah singkat dari Ustadz Dasar Latif berikut ini. Silakan simak dengan menghadirkan hati dan pikiran agar apa yang disampaikan bisa menambah keimanan kita semua. Selamat menyaksikan. Biar listrik nanti raspal. Pak, mati kabin kau celaka. Makanya, anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong. Apalagi, silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, jenever, donal, piring, manyang, balok. Keren kan?
Seorang ustadz aja sampai hafal nama-nama dari narkoba. Padahal beliau tidak pernah minum loh, tapi tahu jenis-jenisnya. Jadi kita tahu itu bukan hanya kita mau mencoba ya, kita tahu itu untuk mengantisipasi gitu, agar kita terhindar dari yang begituan. Apalagi zaman sekarang ada makanan yang dimasukkan dengan obat-obatan terlarang gitu. Jadi awas, jangan dikira seorang ustadz itu tahu dia mencoba, enggak. Dia itu tahu karena buat diri dia sendiri agar terhindar dari narkoba tersebut. Paham ya? Kata Allah, jangan kau dekati itu, dekat saja tangan, dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya amal itu perbuatan setan. Min amal syaitan, perbuatan setan. Bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, sekali kau haram. Maka Allah jelaskan jangan mendekati amal. Tapi anak muda sekarang kalau tidak dikatakan dengan masa ada satu botol itu kalau teman jamurnya sampai masuk di got. Geleng-geleng. Geleng-geleng. Ngomong. Ngomong. Geleng-geleng. Kau ini semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, tidak masuk ke pesantren. Apa suruh turun dari sana? Ya, apa lainnya? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya, tidak ada setan di sana. Ada apa? Handphone. Kalian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu salah satu hikmah masuk di sini akan menjadi. Coba kalau kau tidak di dalam sini, nah kau apa itu? Nah, ayo, saya tadi murid saya Pak. Seandainya saya perempuan keluar dari mata. Ini karena saya jantan, tidak keluar. Terharu saya Pak. Salawatnya luar biasa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah ala tapi kalau selawat tidak semangat, tahu itu setan dia. Kalau tadi soal selawat begini, ini yang disebut musalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat kau dengan sebaik-baik selawat ini. Sudah.
Sekarang sudah dibagi kelompok ya menjadi 5. Nanti Bu akan menyediakan kertas, kalian silahkan diskusikan dengan teman kalian. Nanti tulis ini jawabannya ya, satu-satu aja. Nah, di sini nanti soalnya menyusul. Nah. Soalnya ada 3, kalian boleh tulis. Yang pertama, mencari jenis-jenis atau macam obat-obatan terlarang. Ditulis ya. Mencari jenis-jenis atau macam obat-obatan terlarang apapun. Bebas. Obat-obatan terlarang itu 1. Yang kedua, akibat dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang terakhir, mencari ayat atau hadis yang melarang perbuatan tersebut. Mencari ayat atau hadis yang melarang perbuatan tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit cukup untuk 3 soal? Apa 20 menit? 20? Sok, boleh 20 menit. Nanti cari aja di internet jawabannya, kemudian cari kesimpulan dari pelajaran kali ini atau kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan. Bebas apa aja, nanti ibu tunjuk siapa yang mau baca gitu ya. Nanti tapi kalau presentasi mah maju semua nggak apa-apa, tapi yang baca itu 1 orang nggak apa-apa. Nanti pada saat kesimpulan mah duduk juga nggak apa-apa, atau di sini nanti berdiri. Cari internet aja nggak apa-apa. Ibunya belum lihat kan soalnya. Cari di internet, kemudian nanti cari kesimpulan dari materi hari ini. Buat aja di sini kesimpulannya, bebas. Yang penting tentang minuman keras, homer, sama apa namanya pelajaran di sini ya kesimpulan. Nanti soalnya setiap kelompok itu nanti akan ibu tunjuk kesimpulannya apa gitu. Tulis aja di sini. Ya, nanti ya kayak gini ditulis, nanti kemudian cari kesimpulan pada pelajaran kali ini ya, pelajaran tentang minuman keras apa gitu, cari kesimpulannya. Oke, sok tulis di sini ya. Nanti yang ini bolehlah 2 orang atau 3 orang yang maju. Nanti yang di ketika sudah maju selesai semua, maju semua, nanti untuk kesimpulan kalian duduk di sini aja, nanti ibu yang nunjuk. Misalkan untuk waktu kesimpulannya apa gitu, cari dulu aja. Yang maju cuma baca, misalkan saya perwakilan dari kelompok ini gitu. Cari di internet aja, cari jawabannya, mau sama cari aja. Kemudian nanti cari kesimpulannya juga, kesimpulan dari bab ini, dari bab 3 ya. Nanti yang maju mah bebas mau siapa aja, yang penting presentasi ke depan. Sama kesimpulannya ya. Soalnya mana? Saya nggak terus Bu. Udah langsung jawabannya aja. Oke.
Jawaban nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke, Bu. Kemudian nanti cari kesimpulannya ya. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini. Oke, Bu. Ya. Hmm. 20 menit, berarti sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Nggak usah banyak juga, nggak apa-apa. Sambil gitu ya. Ya, nanti kalau udah ayat atau hadisnya bebas. Maksudnya kalau ayat Al-Quran aja, kalau hadis aja, jadi nggak dua-duanya, jadi salah satu aja. Jadi kalau ayat aja. Iya, iya nggak usah. Untuk ayat dan hadis salah satu aja ya, jangan dua-duanya dimasukin. Untuk ayat dan hadis satu aja. Untuk ayat dan hadis satu aja, jangan dua-duanya. Yang cari yang sedikit aja. Untuk hadis sama ayat satu aja. Sama itu milih atau dua-duanya? Satu aja. Milih. Kalau mau ayat hadis. Yang lainnya jangan beleleng. Ini boleh aja benar. Enggak bosnya kayak gini tuh bangun ya tempat. Kan tadi udah ada ceramah kan dijelasin, disebutin ini tuh. Akibat kratom. Cari aja di internet. Boleh. Berarti 20 menit sampai out. Yang cari kesimpulannya yang lainnya biar cepet. Iya. Boleh. Nah, ini segini nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, ini aja. Screenshot atau gimana nanti biar kelompok 1 kesimpulannya apa gitu kan, nanti ngomong gitu. Screenshot aja nggak apa-apa. Biar nggak usah ditulis di itu lagi. Kesimpulannya cari belum? Oh, dibagi, jadi siapa yang ngerjain tugas ini, siapa nanti yang kesimpulannya siapa gitu. Jadi biar kebagi gitu. Nanti kesimpulan terakhir baca dulu. Nanti kalau kesimpulan ibu yang ngomong. Coba kelompok 1 kesimpulannya apa? Siapa yang mencari kesimpulan? Oh. Bisa screenshot boleh, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Soalnya kalau ini kan nanti maju kan, ini kan maju dibaca di depan. Ayo, kesimpulannya udah belum? Ke internet. Kesimpulan. Nih. Boleh. Ibu kan yang dua kasih pulang kelahiran. Maksudnya tuh biar cepet. Jadi ada yang nulis ini, ada yang nyari kesimpulan gitu. Paham kan? Nanti kesimpulan dibacainnya tuh pada saat sudah maju semua, persentase sudah maju semua, nanti baru kesimpulan majunya di sini. Ini berdiri aja. Ini kelompok berapa? Nanti kelompok 4 coba kesimpulannya apa? Kan gitu. Ini
Hadis hadis nomor 2, akibat dari menggunakan obat raya, akibat dari menggunakan. Nah itu, ya udah itu aja. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Kerusakan otak, gangguan jantung, gitu, kerusakan hati, gitu aja. Atau kalau nggak mau tulis nggak apa-apa, asal HP-nya nanti dibawa. Oh. Asal nanti yang penting kalau presentasi maju. Iya kan, presentasi kan maju. Iya, kalau ada di sini ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau kayak gini doang ada. Udah nggak apa-apa. Nanti tinggal kurang surat, misalkan Anissa ayat 5 misalkan. Nggak apa-apa, langsung terjemahan juga nggak apa-apa. Iya. Biasanya mana? Hah? Yang ini, yang tadi, yang ini. Di jawabannya ini kalau habis. Ya nggak apa-apa. Coba sekarang. Iya, boleh. Kelompok 4 gitu. Menurut kelompok 4, jenis-jenis atau macam-macam itu ini gitu, hadisnya ini gitu. Nanti barangkali ada yang menanggapi kan, menanggapi nggak apa-apa, menambahkan, menanggapi, ada bertanya. Tapi Bu yakin sih pada paham kan, karena perkara ini nggak boleh. Hah? Itu semuanya. Mau semuanya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Masuk kamera aja. Udah belum? Yang cari kesimpulannya siapa? Yang nyari kesimpulan siapa? Nyari kesimpulan. Jangan banyak-banyak. Sampai jam berapa sih? Tadi 20 menit ya? Lama.
Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Sok, yang sudah silahkan presentasikan di depan. Satu orang boleh, semuanya boleh. Sok, nggak apa-apa, satu orang. Ayo, nggak apa-apa. Oh, iya di depan. Kami dari perwakilan kelompok 1. Sok, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi. Mencari jenis-jenis macam, mencari jenis-jenis macam obat-obatan Ya. Sebutin aja. Ya. Ya. Yang kedua, ada akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang, yaitu kerusakan otak dan sistem saraf, gangguan jantung, paru-paru dan hati, penurunan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga, mencari ayat atau hadis yang melarang perbuatan tersebut. Ayat atau hadis yang melarang perbuatan tersebut yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya khamr adalah perbuatan keji, maka jauhilah. Udah. Ya udah, tutup dengan salam. Enggak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari jenis-jenis atau macam-macam obat-obatan terlarang. Kokain, ganja, ekstasi,
Yang kedua, akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, penyempitan pembuluh darah, hingga irama jantung tidak kembali. Banyak atas hadis yang melarang perbuatan tersebut. Dari surat Al-Maidah ayat 90. Ya, yang Artinya? Ada nggak? Nggak ada. Oh ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. mencari jenis obat-obatan terlarang, satu narkotika, alutsinogen, alansia, dan narkoba yang lain. Udah? Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 yang semangat. Ayo nanti dapat MBG. Boleh, boleh. Bentar, bentar. Kira mau ambil MBG. Soalnya ayo.
wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang obat-obatan terlarang. 1. Mencari jenis-jenis atau macam-macam obat-obat terlarang. 1. Narkoba. 2. Desinfektan. 3. Zat adiktif lainnya. Akibat dari penggunaan obat-obat terlarang. 1. Kerusakan otak. 2. Gangguan jantung dan pernapasan. 3. Menurunnya daya tahan tubuh dan nafsu makan hilang daripada drastis. 3. Mencari ayat atau hadis yang melarang perbuatan tersebut. Surat An-Nisa ayat 29 artinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 5. Semangat. Perbuatan tersebut Nanti yang baca kesimpulan siapa? Tapi kesimpulan mah telat nih. Kesimpulan mah nanti dulu aja. Karena kali nanti setelah ini mau ambil yang baiknya. Ini harusnya. Tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu ada cari jenis atau makan-makan obat-obatan terlarang. Ya, jadi jenis-jenis obatan terlarang itu ada banyak, tapi kami hanya mau sebutkan beberapa saja. Ada 1 contoh, ganja, 2 tramadol, dan 3 kokain. Ya. Kedua yaitu akibat dari obat-obatan terlarang. Gangguan mental dan masalah sosial. Lanjut yang ketiga yaitu mencari ayat atau hadis yang melarang perbuatan tersebut. Dari KS Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berbudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sudah paham? Sudah, silakan duduk. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham semuanya? Sudah. Intinya bahwasanya obat-obatan yang mengandung narkotika, yang memabokkan, yang sampai orang teler itu sudah diharamkan oleh Allah. Allah itu bukannya tanpa sebab kenapa ini dilarang ya. Karena minuman keras, narkotika, kemudian tawuran itu tuh lebih banyak mudorotnya untuk diri sendiri. Jadi kenapa itu dilarang? Jangan sampai kita terjerumus oleh minuman atau narkoba atau oleh teman sendiri gitu kan. Oke Bu, sekarang pengen tahu pelajaran untuk hari ini. Ibu minta setiap kelompok memberikan kesimpulan. Ibu minta kelompok 5 dulu kesimpulannya apa untuk siang hari ini? Kesimpulannya? Dalam tujuan miras, arah, alarm, kapal dan membawa kebutuhan, tindakan berkelahian antara
beribadah dilarang karena menimbulkan permusuhan dan dosa. Ya, tepuk tangan. Kesimpulan kelompok 1 apa? Belajar harus menjadi minat kota, kekerasan dan daerah agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia dengan masa depan yang lebih baik. Oke. Kesimpulan kelompok 4. Ayo. Dengan penggunaan obat-obatan terkadang merusak tubuh, pikiran, dan masa depan. Sekali mencoba bisa sulit berhenti dan menyebabkan kehancuran hidup. Betul sekali. Kesimpulan dari kelompok 3. Tepuk tangan. Terakhir, kesimpulan dari kelompok 2. Iya, siap. Ibu sekarang mau nanya ke kalian, bagaimana pembelajaran siang hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, alhamdulillah kelas kalian bersih, kalian semangat walaupun sudah siang, kalian aktif. Ibu sudah memberikan itu ya, tugas individu lewat grup. Nanti kalian dikerjakan di rumah, nanti boleh langsung kalau sudah selesai kirim ke ibu lagi, oke? Oke. Coba untuk siang hari ini supaya lebih semangat, kita ice breaking lagi dulu. Ice breakingnya, tepuk semangat. Sekali lagi dong, tepuk semangat. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa dengan lain waktu, dengan keadaan sehat, panjang umur, rizki yang ngalir, gitu ya. Satu kata buat kalian, luar biasa. Ibu cukupkan sampai sekarang. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Jangan sampai telat makan. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi